Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya akan memaparkan atau menjelaskan bagi kita semua tentang hukum Taurat. Dan tentunya kita tahu hukum Taurat itu berasal daripada Allah itu sendiri. Dan saat ini yang kita ketahui sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam hukum Taurat yaitu mengenai ke-10 perintah Allah. Namun di sini saya akan memberikan pemahaman bagi kita bahwa yang sesungguhnya atau yang sebenarnya bahwa hukum Taurat itu keseluruhannya ada 613 perintah dan semuanya diberikan kepada bangsa Israel pada zaman itu yang terdapat dalam kitab pertama di Alkitab. Di samping itu juga hukum Taurat yang berisi hukum dan perintah. Tapi pada dasarnya kitab itu berisi tentang kisah bagaimana Allah menciptakan manusia atau orang-orang jenis baru yang mampu mengasihi Allah dan sesamanya dengan segenap hati. Sehingga ketika Yesus mengajarkan tentang Taurat itu, dia berkata bahwa dia membawa kasih itu pada penggenapannya. Jadi kita melihat bahwa kisah itu menceritakan mulai dengan ketika Allah menciptakan manusia yang ternyata suka memberontak, suka melawan, dan Allah memilih Abraham untuk menjadi berkat bagi segala bangsa melalui keluarganya yang berakhir pada masa perbudakan di Mesir sehingga Allah menyelamatkan mereka. Kemudian kita juga mengetahui tentang bagaimana tentang di Gunung Sinai Allah membuat perjanjian kepada bangsa Israel seperti sebuah kesepakatan dan semua hukum yang Musa berikan kepada bangsa Israel adalah syarat-syarat kesepakatan itu. Dengan kata lain, seperti undang-undang. Beberapa dari hukum tersebut berisi tentang tata cara ibadah dan adat istiadat yang memisahkan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa lain. Namun sisanya berisi keadilan sosial dan atau moralitas. Dengan mengikuti hukum-hukum ini, bangsa Israel menunjukkan kepada bangsa lain seperti apa Allah itu sebenarnya. Sisa dari isi Taurat hanyalah kelanjutan kisah saja dan 613 perintah yang tadinya hanyalah beberapa pilihan dari undang-undang yang asli, bahkan ini pun telah dipecah-pecahkan dan ditaruh di titik-titik strategi kisah itu. Namun Musa memberikan hukum-hukum yang pertama kepada bangsa Israel, yang tentunya tadi yang kita ketahui ke-10 perintah Allah, seperti jangan menyembah Allah lain, jangan membuat bagimu patung, dan juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, di sini kita melihat bahwa mereka tidak taat untuk melakukan perintah tersebut, sehingga mereka menyembah anak lembu emas. Lalu Musa memberikan beberapa perintah lagi kepada bangsa Israel. Tetapi kisah bangsa Israel terus juga memberontak akan perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, Musa memberikan pidatonya yang terakhir kepada bangsa Israel ketika mereka bersiap untuk pindah ke tempat yang lain atau ke tempat tinggal yang baru, dan ia berpesan bahwa Musa akan membawa mereka ke tempat yang baru itu ketika mereka mau mengikuti segala perintah Allah. Dan juga Musa melihat bagaimana kemampuan bangsa Israel mengikuti segala perintah Allah.
Akan tetapi justru sebaliknya, mereka tidak bisa menaati dan melakukan perintah Allah yang diberikan oleh Musa. Namun yang kita ketahui adalah yang sebenarnya bahwa bangsa Israel ini membutuhkan hati yang baru. Yang menjadi masalahnya adalah hati mereka. Hati mereka yang masih keras itu. Dan itu pun harus diubahkan. Dengan syarat mereka harus terus mengikuti perintah Allah dengan kesungguhan hati mereka. Dan Musa melihat sampai ke tanah Kanaan pun, di perjalanan menuju ke tanah perjanjian pun, mereka masih memberontak dan melanggar perintah itu. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga melihat bagaimana kitab-kitab berikutnya. Dalam tradisi Yahudi adalah 15 kitab para nabi. Para nabi mencoba merefleksikan kehidupan bangsa Israel. Contohnya Nabi Yeskiel berkata, jika bangsa Israel mau taat pada hukum Allah, Roh Allah lah yang perlu terlebih dahulu melembutkan hati mereka yang keras itu. Dan juga Yeremia pun berkata, itulah saatnya di mana ketaatan akan perintah Allah tidak akan terasa seperti kewajiban, tetapi tertulis dalam hati mereka yang paling dalam. Dan juga Nabi Yesaya juga berkata bahwa Allah akan menjanjikan pemimpin di masa depan, yaitu Mesias bagi bangsa Israel, yang akan memimpin manusia dalam kepatuhan terhadap hukum Allah. Dalam tradisi Yahudi, seluruh kitab ini disebut kitab para nabi, termasuk kitab sejarah, karena isinya merupakan kelanjutan kisah yang diceritakan dari sudut pandang para nabi. Dalam hal ini menceritakan tentang kerinduan Allah atau kerinduan hati Allah untuk memberkati seluruh dunia melalui sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel yang ternyata membutuhkan sebuah hati yang baru. Dan kita tahu bahwa ketika Yesus melihat dirinya sendiri sebagai kelanjutan dari kisah itu, ia berpendapat, dan ia sependapat hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika ia mengajarkan bahwa dari hati manusia keluar hal-hal yang buruk seperti membenci, membunuh, dan sebagainya. Hal ini Yesus berkata bahwa ia datang untuk mengatasi masalah itu, yaitu untuk menggenapi hukum Taurat. Artinya bahwa Allah ingin menaati perintahnya, terutama bahwa kita harus mengasihi Allah dan sesama manusia. Namun Yesus menunjukkan kasih itu lebih besar tuntutannya dari yang kita sadari dengan ia mengutip jangan membunuh. Dan ia berkata, tidak membunuh adalah sesuatu hal yang baik. Akan tetapi Yesus mengajarkan dan berkata bahwa ketika kita memperlakukan orang lain dengan tidak hormat atau memelihara kebencian terhadapnya, kita juga sudah melanggar konsep moral Allah karena kita tidak memperlakukan orang tersebut dengan kasih. Yesus berkata bahwa kasih yang sejati harus kita berikan kepada musuh kita, bukan hanya kepada orang-orang yang kita kasihi, tetapi kepada musuh kita juga kita harus menerapkan kasih yang sejati itu. Sehingga semuanya ini Yesus ingin menunjukkan bagaimana kasih yang sesungguhnya. Ketika bangsa Israel gagal, Yesus membawa kisah ini pada penggenapannya sebagai Mesias Israel. Dia sungguh mengasihi Allah dan manusia
dan juga menunjukkan kepada semua bangsa seperti apa Allah itu sebenarnya. Dengan melakukannya, ia melakukan melalui tindakan yang penuh dengan belas kasih dan kemurahan, sehingga pada puncaknya ketika Yesus mati bagi musuh-musuhnya, setelah kebangkitannya, dia berpesan kepada para pengikutnya bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus ke dalam hati mereka, sehingga mereka dapat meneladaninya dan memenuhi tujuan hukum Allah, yaitu untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Sehingga ini akhirnya menggenapi kisah kitab Taurat dan kitab para nabi. Namun juga kita melihat bagaimana konsep Rasul Paulus berkata bahwa sebab barang siapa mengasihi Allah dan sesamanya manusia, ia sudah memenuhi kitab Taurat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa hukum Taurat ini bahwa merupakan sebuah pedoman bagi kita bagaimana kita mengasihi Allah dengan segenap hati. Ya. Yang terutama dan yang lebih kita kasihi adalah Allah itu sendiri. Dan ketika kita sudah mengasihi Allah, namun kita juga mewujudkan kasih Allah yang ada dalam diri kita dan mengalirkan kepada sesama untuk kita kasihi. Bukan hanya orang-orang yang kita sayangi saja yang kita kasihi, tetapi musuh-musuh kita pun itu harus kita menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Ya. Demikian yang saya sampaikan kepada kita semua. Semoga pemaparan dan penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita, dan satu hal yang kita harus terapkan dalam diri kita seperti konsep salib, yang vertikal ini adalah menunjukkan bahwa kita terlebih dahulu mengasihi Allah, dan yang horizontal adalah mengasihi sesama manusia. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.